Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Mutarom SPDI MPDI mengenai konsep psikologi pendidikan. Kami yang beranggotakan saya sendiri Putri Ramasari akan menjelaskan materi, pengertian dan hakikat psikologi pendidikan dan dilanjutkan pemateri kedua oleh Putri Zahrani, materi mulai dari latar belakang psikologi pendidikan, dan pemateri terakhir Siti Nur Hidayah mengenai kontribusi psikologi pendidikan sampai selesai. Baiklah, langsung saja saya sendiri pemateri pertama mengenai pengertian dan hakikat psikologi pendidikan. Secara etimologis, istilah psikologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psyche, berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa, atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Plato dan Aristoteles lebih mengedepankan hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir dalam kajian psikologi. John Broadus Watson berpandangan bahwa penekanan kajian psikologis pada tampak lahirlah tingkah laku berdasarkan hasil observasi yang objektif dari rangsangan dan respon. Sedangkan Woodward dan Marquis beranggapan bahwa penekanan psikologi lebih intens pada interaksi individu terhadap alam sekitar di mana mereka tinggal. Selanjutnya ada pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Robert S. Woodward dan Marquis 1957 dalam bukunya Psikologi menyatakan bahwa di mana artinya psikologi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Dan yang kedua itu menurut Clifford T. Morgan 1967 dalam bukunya di mana artinya psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang. Setelah itu pengertian menurut Bruno 1987 membagi pengertian psikologi dalam 3 bagian yang pada prinsipnya saling berhubungan, yaitu psikologi adalah studi mengenai ruh, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental, dan psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku organisme. Di sini ada pengertian pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan berasal dari kata didik. Jika kata ini diberi awalan maka jadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan, di mana ada ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kemudian, pendidikan didefinisikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta proses, cara, dan perbuatan mendidik. Setelah itu ada definisi psikologi pendidikan. Beberapa definisi psikologi pendidikan yang pernah dikemukakan para ahli di mana Crow menegaskan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang menerangkan masalah belajar pada seseorang anak sejak lahir sampai usia lanjut, termasuk di dalamnya kondisi yang mempengaruhi belajar. Dan yang kedua, menurut Barlow, memberikan batasan psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi dengan rangkaian sumber-sumber untuk membantu melaksanakan tugas-tugas sebagai guru dalam proses belajar mengajar secara efektif. Nah, ada hal penting pada definisi psikologi pendidikan, itu ada 3, di mana psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil-hasil temuan riset psikologi. Yang kedua, hasil-hasil riset psikologi tersebut kemudian dirumuskan sehingga menjadi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode serta strategi-strategi yang utuh. Nah, konsep, teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematisasikan hingga menjadi yakni rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk praktek-praktek pendidikan khususnya dalam belajar mengajar. Oke, next di sini ada kajian teori yaitu 1 objek. Dalam psikologi pendidikan, pembagian objek pembahasan ini sebagai berikut. Ada 2 macam yaitu objek materia dan objek forma. Nah, objek materia psikologi pendidikan adalah penghayatan dan tingkah laku manusia. Sedangkan objek forma itu dari psikologi pendidikan ini adalah aspek studi tentang
human behavior, dan human relationship dalam bidang atau dari sudut tinjauan kependidikan. Konkretnya adalah proses membimbing, mengajar, dan melatih anak dalam dunia pendidikan. Setelah itu ada metode dan sistematika. Nah, metode ini ada 6, di mana yang pertama metode observasi, metode eksperimen dan tes metode eksperimen, metode kuesioner dan interview metode studi kasus metode sosiometri, dan metode statistik. Nah, di sini ada juga sistematika, di mana ada 8. Ada pengertian dan ruang lingkup psikologi pendidikan, peranan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan, teori-teori psikologi belajar, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembawaan dan lingkungan dalam proses belajar, ciri-ciri kematangan dalam belajar, kemampuan dan inteligensi, tipe-tipe dan kesulitan belajar. Baiklah, pemateri kedua dilanjutkan oleh Putri Zahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Zahrani. Saya akan melanjutkan presentasi dengan materi latar belakang psikologi pendidikan. Pada masa awal perkembangannya, pemanfaatan belum banyak dikenal orang. Namun seiring berkembangnya sains dan teknologi, akhirnya lahir dan berkembanglah secara resmi sebuah cabang khusus psikologi yang disebut dengan psikologi pendidikan. Cabang dan aliran psikologi yang paling menonjol adalah A. Aliran humanisme dengan tokoh-tokoh utama Rousseau, Abraham Maslow, dan C. Rogers. B. Aliran behaviorisme dengan tokoh utama J.B. Weston, Thorndike, dan B.F. Snicker. C. Aliran kognitif dengan tokoh-tokoh utama seperti J. Piaget, J. Brunner, dan D. Ausubel. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya dan upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti seperti kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Rangkaian historis psikologi. 1. Psikologi dipengaruhi oleh filsafat dan terbagi menjadi beberapa, yakni A. Psikologi Plato, B. Psikologi Aristoteles, C. Psikologi Abad Tengah, D. Rasionalisme, E. Empirisme. Kedua, psikologi dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam yang terbagi menjadi 2, yakni A. Psikologi asosiasi, B. Psikologi unsur atau elemen. 3. Pelopor melepaskan psikologi dari filsafat dan ilmu pengetahuan alam. 4. Abad ke-20 sejak psikologi menjadi ilmu tersendiri mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu bermunculan aliran-aliran psikologi dengan beberapa pengikutnya antara lain seperti A. Psikoanalisis, B. Psikologi, C. Psikologi analisis, D. Neo-Freudianisme. 5. Psikologi Gestalt. Menurutnya bahwa manusia merupakan suatu kesatuan dan keseluruhan dan kebulatan dalam proses kerja jiwanya. 6. Psikologi behaviorisme. Tokoh behavioris menghasilkan teori trial and error dari hasil uji coba kepada kucing. 7. Psikorefleksiologi. Berpandangan bahwa manusia dan hewan memiliki kemampuan refleks yang dipengaruhi sehingga dapat digerakkan perbuatan-perbuatannya. Sejarah tokoh-tokoh psikologi pendidikan. A. William James dari tahun 1842 sampai 1910. Ia menegaskan pentingnya mempelajari proses pembelajar dan mengajar di kelas guna meningkatkan mutu pendidikan. B. John Dewey tahun 1859 sampai 1952. Ia berpendapat bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang selayaknya, mulai dari kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, semua golongan etnis, sampai pada semua lapisan ekonomi dan sosial. C. L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Thorndike mengajukan gagasan bahwa psikologi pendidikan harus punya basis ilmiah dan harus berfokus pada pengukuran. D. Charles L. Rogers. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar humanistik yang meliputi hasrat untuk belajar, belajar yang berarti belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan.
atau Rumini, DKK tahun 1993, dan beberapa tokoh lainnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada juga kontribusi psikologi pendidikan. Yang pertama sebagai proses perkembangan siswa, yang kedua mengarahkan cara belajar siswa. Yang ketiga sebagai penghubung antara pengajar dan belajar. Yang terakhir sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Selanjutnya pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan. Adapun 3 macam, yaitu sebagai belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Selanjutnya kita bahas tentang manfaat dalam mempelajari ilmu psikologi. Yang pertama, mengetahui teknik pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mengetahui perbedaan individu dalam pembelajaran pada proses mendidik seorang pengajar. Yang ketiga, membantu membuat rancangan media pembelajaran yang menarik dengan mempelajari psikologi pendidikan. Kesimpulannya, dengan kita mempelajari ilmu psikologi pendidikan, kita dapat mengetahui masing-masing sifat siswa di dalam kelas dan dapat menentukan media belajar manakah yang paling tepat untuk diaplikasikan. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi pendidikan. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam, yaitu belajar. Yang kedua, proses belajar. Dan yang ketiga, situasi belajar. Dan yang terakhir, manajemen ruang belajar. Manajemen ruang belajar ini juga dapat dalam ilmu psikologi, yaitu salah satunya yang pertama melakukan kontrol terhadap seluruh keadaan dan aktivitas kelas, dan yang kedua menciptakan iklim ruang belajar. Pengendalian atau kontrol dilakukan guru. Menurut tinjauan psikologi pendidikan harus senantiasa diorientasikan pada tercapainya disiplin. Sekian, terima kasih dari kelompok 1 tentang konsep pendidikan psikologi.